Namun kalau kita kaji, sejak sholat itu diperintahkan, ternyata kualitas dan kuantitas sholat manusia itu berbeda-beda. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada beberapa karakter sifat sholat manusia. Yang pertama, ada kelompok orang-orang sahun. Siapa mereka? Orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'un. Makanya Bapak kalau surah Al-Ma'un dibaca di rakaat yang pertama, biasanya rakaat yang keduanya Al-Kautsar. Itu ayat dua surat yang mempunyai hubungan makna. Jadi kalau pertamanya Al-Ma'un itu Al-Aital, Pak. Kita kalau Al-Ma'un sebulan-bulan Al-Aital. Nah, kalau pertamanya Al-Ma'un, baru yang keduanya Al-Kautsar. Kalau pertamanya Al-Kautsar, itu temannya Qul huwallahu ahad. Itu pelangganan ya. Karena yang pendek kan itu ya Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas. Tapi dari susunan mushaf Al-Kautsar dulu, baru kemudian Al-Ikhlas ya. Ini kita bicara kesempurnaan sholat. Jadi kalau Bapak Al-Falaq, keduanya Anas. Memang boleh sih pertama Anas, yang kedua Al-Falaq. Cuma susunan suratnya itu terbalik, karena Al-Falaq dulu baru kemudian Anas. Makanya di surah Al-Ma'un itu sudah Allah jelaskan fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Ini sholat masih celaka ya. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Ingat ya Pak, lalai. Kita suka menganggap lalai itu mereka tidak sholat. Padahal itu namanya ayat tafsirul ayat. Ayat mengakhirkan ayat sebelumnya. Makanya Pak, tidak boleh orang baru tahu satu ayat lalu dia menafsirkan Quran dengan bahasa sendiri. Ini yang mengatakan umat Islam suka ribut. Ustaz baru tahu satu ayat, dia jelaskan dengan pendapatnya. Padahal ada namanya ayat tafsirul ayat. Contoh, kalau Bapak baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Gak boleh sembarangan itu jawabannya. Allah jawab penjelasannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau menjelaskan siratal mustaqim itu dijelaskan pada ayat berikutnya sehingga tidak menyesatkan orang lain. Makanya Allah sampaikan celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai tentang sholatnya. Apa yang celaka itu yang tidak khusyuk? Bukan. Yang lalai itu kata Allah, alladzina hum yuraun, mereka itu orang yang ria dalam mengerjakan sholatnya. Jadi kalau Bapak tadi sholat zuhur, pikiran ada di tempat kerja, nggak celaka Pak? Enggak. Ini lagi menghibur ya, Nah ini kan ada yang Bapak lagi sholat mikirin kerjaan, mikirin istri kan, ada tadi lagi ngambek misalnya, minta duit buat cicilan tas kan. Nah sebenarnya Pak, yang disebut orang yang celaka mah orang yang lalai tentang sholatnya. Kelompok orang sahur itu alladzina hum yuraun, mereka yang ria ketika melaksanakan ibadah sholat. Kenapa disebut lalai? Harusnya sholat itu niatnya karena Allah, tapi dia niatnya bukan karena Allah, maka disebut lalai tentang sholatnya. Kenapa disebut celaka? Nah, karena mereka itu sudah menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya untuk beribadah, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, ternyata dia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya kita cek ya, siapapun orang yang sholat kalau niatnya bukan karena Allah, itu masuk kepada kelompok orang-orang sahun, orang yang lalai tentang sholatnya. Nanti ada orang puasa bukan karena Allah, ada orang haji bukan karena Allah, ada orang sedekah bukan karena Allah. Sholat saja yang ibadah langsung kita dengan Allah, ternyata masih ada kelompok orang-orang yang lalai, kelompok orang sahun, orang yang sholatnya bukan karena Allah. Dan saya lihat di PBH tidak ada kelompok ini, yang nggak ada. Bapak sholat ingin lihat siapa? Orang yang nggak ada yang lihat masalahnya ya. Sampai yang nggak sholat juga kalem aja, orang nggak ada yang lihat masalahnya kan. Nah itulah sebabnya. Jadi kalau ada orang sholatnya karena manusia, dia masuk kelompok orang-orang sahur. Cuma di masyarakat ada Pak. Jadi yang paling banyak ibu-ibu. Coba ibu-ibu itu kan kalau sholat tahajud baru pakai mukena udah dipotong, coba bikin status kan. Tahajud dulu asa senang saya mah ya. Tahajud sampai dipublikasikan nggak boleh, karena itu hubungan pribadinya
Walaupun nanti ada yang boleh diumumkan, itu salah satunya Idul Fitri dengan Idul Adha. Makanya Idul Fitri kan jalan dengan pulangnya saja diupayakan jalannya beda. Berarti sholat kita, pulang sholat kita itu dilihat oleh orang lain. Tapi tetap niatnya harus karena Allah. Yang kedua, ada kelompok orang-orang yang sholatnya kusala. Kusala diambil dari kata kaslun, artinya malas. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang sifatnya orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Ingat ya, menipu Allah. Dan ternyata Allah membalas tipuan mereka. Maaf Bapak Ibu, saya singgung dikit ya. Secara umum munafik itu ada dua Pak. Pertama ada namanya munafik i'tiqadi. Ini muncul Pak di zaman Nabi, zaman sekarang ada. Mereka itu yang pura-pura melaksanakan Islam, tetapi hatinya membenci Islam. Itu namanya munafik i'tiqadi. Jadi mereka pelajari Islam, mereka selalu taat beragama, tapi punya tujuan menghancurkan Islam. Itu namanya munafik i'tiqadi. Dan itu dibenci Allah. Sampai dijamin masuk neraka yang paling bawah. Di zaman Rasul ada nggak yang begitu? Ada, yang ada. Itu namanya munafik i'tiqadi. Yang kedua ada namanya munafik amali. Nah ini walaupun munafik dosa kecil, ini digambarkan Nabi. Apa kata Rasul? Ada orang munafik. Satu, idza hadasa kadzaba. Kalau bicara bohong. Orang bohong itu munafik Pak. Tapi namanya munafik amali. Kalau dia tobat dia surga. Kan kita sering pakai HP sering bohong kan? Di mana posisi OTW, orang belum mandi, OTW ya kan? Nah ini kita mohon maaf nih, ini namanya munafik i'tiqadi, apa? Amali kan? Ditanya istri kan? Ya malam ini kita makan di restoran. Wah ini udah makan sama teman, padahal nggak punya duit buat bayarnya kan sebenarnya. Itu namanya munafik amali. Jadi kalau dia bicara suka bohong, kalau dia berjanji hati-hati dia suka ingkar. Kalau dia dipercaya dia suka hianat. Pak, kalau ada orang curhat di kita, curhat, saya ingin cerita ya, jangan cerita ke yang lain. Siap, begitu ya, kita cerita ke orang lain itu munafik. Jangan bilang-bilang dari saya ya, jangan bilang-bilang nih. Ini rahasia aja dia rahasia kan. Dan dia bilang jangan bilang-bilang dari saya nih. Satu kantor jadi tahu semua kan. Karena dia bilang jangan bilang-bilang dari saya misalnya. Nah makanya ya Pak, hati-hati ini namanya munafik amali. Nah yang Allah singgung ini namanya munafik i'tiqadi. Jadi mereka itu sholat di zaman Nabi supaya apa? Mereka mendapatkan perlindungan dari Nabi. Sebab kalau mereka sudah menyatakan Islam, mereka sudah melaksanakan sholat, nggak boleh diperangi sama Nabi, harus dilindungi. Maka mereka itu ternyata disebutnya munafik i'tiqadi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka malas melaksanakan ibadah sholatnya. Sampai di ujung ayat dijelaskan, kalaupun sholat mereka itu terpaksa sedikit sekali mengingat Allah. Kenapa? Karena pura-pura sholat, tapi ingin dianggap ahli ibadah, mendapatkan perlindungan dari baginda Rasul dan para sahabatnya. Dan kalau dikaji, maaf ya Bapak Ibu, kenapa ada orang yang masuk kelompok kusala, orang-orang malas ketika melaksanakan sholat? Karena dia belum tahu rahasia keutamaan sholat. Jadi kalau belum tahu nih rahasia keutamaannya sholat, dia malas sholat. Saya ambil contoh ya, Bapak kalau nonton bola, kita persiapan kan, kopi udah beli, kacang udah beli, makanya beres nonton bola, mecret dia luar biasa kan. Rokok disiapin, kenapa? Karena dia merasa bahagia kalau bisa nonton bola. Orang yang tahu rahasianya tahajud, wah itu walaupun ngantuk dia pasangan bisa bangun. Kenapa? Karena dia sudah tahu keutamaannya. Jadi kalau saya cek, kenapa orang tidak sholat? Kenapa malas? Orang malas itu belum tahu rahasia keutamaannya. Kayak ada teman kan suka maaf ya. Kenapa sih itu nggak nikah? Saya mah nggak nikah juga bisa hidup mandiri. Ya betul kan? Tapi karena dia belum tahu keutamaannya. Kalau sudah tahu keutamaannya, nyesel juga dia, ya kan? Kita aja yang bapaknya tahun berapa? 25. Begitu anak-anak sukses kan? Ya Allah, anak cuma 3 atau cuma 13 ya. Luar biasa. Kenapa? Udah tua anak-anak baru sukses, ya kan? Nah makanya Pak, kalau orang tahu rahasianya berumah tangga, dia akan berumah tangga.
Orang tahu rahasianya sodako, dia akan sodako. Orang tahu rahasianya dia sholat, dia akan sholat. Makanya kata para ulama, kenapa ada orang-orang yang musabah, ada orang yang malas ketika melaksanakan sholat, dia belum tahu itu rahasianya sholat, dianggap sholatnya bisa mengganggu kualitas tidur manusia, sholat bisa mengganggu aktivitas manusia, menghambat produktivitas. Kenapa yang ngomong begitu? Karena jawabannya dia belum tahu rahasia tentang sholat. Nah, saya lihat di PDH nggak ada ini, kelompok usaha ini nggak ada ya, nggak ada ya. Saya lihat ya, di luar biasa pada semangat kita sholatnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana rahasia melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, ada kelompok orang-orang daimun. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka orang yang daimun, sholatnya berkesinambungan. Bukan terus-menerus, Pak, berkesinambungan. Kalau terus-menerus, Pak, dari maghrib sampai isya terus sholat, itu namanya terus-menerus. Daimun itu berkesinambungan. Apa maksudnya? Datang waktu duhur, ya dia sholat duhur. Datang waktu asar, dia sholat asar. Itu maksud dari kata daimun. Jadi sholatnya berkesinambungan. Kenapa Allah singgung ini? Maaf, di zaman Rasulullah masih hidup saja, ada orang itu yang sholatnya belum daimun. Duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Yang paling berat dilaksanakan waktu itu isya dengan subuh. Ingat ya Pak, yang paling banyak ditinggalkan di zaman Nabi itu dua. Satu isya, yang kedua subuh. Makanya kan karena banyak ditinggalkan, maka ada balasan yang istimewa ketika Bapak melaksanakan isya dan subuh. Coba kita baca beberapa hadis. Siapa yang melaksanakan sholat isya seperti sholat separuh malam. Bapak isya nih berjamaah, itu pahalanya sama dengan separuh malam. Tapi siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, subuh kan beratur, makanya lain lagi pahalanya. Dia seperti sholat semalam penuh. Coba di antara rawatib yang paling dahsyat apa? Qobliyah subuh. Karena orang kan. Dan saya pastikan bapak-bapak yang qobliyah subuh pasti sholat subuh. Nggak ada orang qobliyah subuh langsung tidur. Nggak ada. Makanya orang qobliyah subuh maka dipastikan dia sholat subuh. Dan Allah saya lihat menghargai betul ya dengan apa namanya bahasan kita di sholat subuh. Sampai qobliyah subuhnya saja apa kata Rasul? Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar ketika subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya ada di zaman Nabi yang dohor sholat, asar sholat, tapi sholat subuh dengan isya enggak. Berarti belum daimun, dia sholatnya belum berkesinambungan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini kelompok ketiga ini agak susah. Kenapa agak susah? Karena sampai sekarang ada orang yang sholatnya belum daimun. Ada orang yang duhur sholat, asar sholat, maghrib lewat, isya sholat, subuh enggak. Bahkan mungkin di antara bapak ibu saja ada yang pernah meninggalkan sholat. Dari wajahnya ada. Sok ingat-ingat dari mulai akil balik sampai sekarang pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah lah, nggak usah dusta ya, pernah ya. Namanya kita dulu ya, dari mulai akil balik sampai sekarang, ini mungkin kita pernah tertinggal melaksanakan sholat. Nanti Pak, ini yang mengantarkan ulama berbeda pendapat. Ya, bagaimana dengan sholat kita yang sudah tertinggal bertahun-tahun? Ini ulama berbeda pendapat. Pertama, 4 imam mazhab mengatakan sholat yang tertinggal itu dia masih wajib diqadha. Diqadha Pak. Bapak pernah ketinggal sholat asar, pernah dohor, pernah maghrib, itu pernah harus diqadha. Imam Syafi'i itu berpendapat dengan Imam Hambali, itu kita harus tahu tuh berapa jumlah sholat yang tertinggal itu. Tapi kalau Imam Malik berpendapat dugaan kuat saja. Oh, saya pernah ketinggalan sholat isya, saya pernah duhur, dan itu sekarang tetap harus diqadha. Cuma disampaikan Pak, mengqadha sholat itu tidak harus bersamaan dengan sholat wajib itu sendiri. Contoh, Bapak dulu pernah tertinggal sholat duhur, umur 16 tahun, maka boleh dilaksanakan di waktu isya. Namanya juga qadha, tidak harus duhur yang tertinggal dilaksanakan di waktu duhur. Ya ini kan serius kan, pernah nggak sholat ya. Makanya saya sampaikan ya. Nah, jadi ada orang yang tertinggal sholat, Pak. Ini pendapat 4 imam mazhab, dia tetap harus diqadha. Dari mana dasar hukumnya? Karena kalau orang itu tidak sholat, dia punya hutang kewajiban, dan hutang kewajiban itu harus dibayar.
Alasan yang kedua, orang yang tertidur saja tertidur, begitu dia bangun dia diperintahkan sholat. Tertidur ya, Bapak jam 11 tidur, bangun maghrib. Nah, mungkin saking capek, habis gaplek malamnya, kan luar biasa ya. Ini Bogor kelewat, asar kelewat, nah kemudian maghrib kelewat, isya, Bapak bangunnya isya, Bapak harus mengkodok zuhur, asar, maghrib dilaksanakan di waktu isya karena tertidur, bukan karena gapleknya, karena tertidur. Awasnya karena tertidur. Bapak kerja malam, terus pulang jam 10 tidur, loh bangun habis asar, dohor kelewat, langsung asar, maka dohor harus dikodok. Jadi tertidur, pingsan itu harus dikodok. Nabi ketika perang Khandaq itu kan tertinggal 4 sholat, dohor, asar, maghrib, isya. Karena beres isya baru selesai perangnya, maka Nabi melaksanakan 4 sholat dalam satu waktu. Itu ketika muncul perang Khandaq. Setelah perang Khaybar, Nabi sholat subuh kesiangan. Maka setelah matahari terbit, bila ada Nabi melaksanakan sholat subuh di waktu duha. Kenapa? Sebab kalau tertidur, bangun sholatlah pada saat kita bangun. Jadi kalau Bapak misalnya jam 3 baru bisa tidur, jam 8 bangun, sholat subuh jam 8 ini. Jangan akhirnya dohor lah, sekalian dohor lah, sekalian lah, malas sama tanggung jawab. Karena ketika kita bangun, kita langsung melaksanakan sholat. Jadi Pak, kalau nanti Bapak suka dengar pengajian, Ustaz, apakah sholat yang tertinggal 10 tahun yang lalu harus dikodok? Harus. Itu pendapat 4 imam madzhab. Tapi Ibnu Hazm, Pak, termasuk nanti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Said yang sekarang telah ya Bu, Bapak Ibu, itu mereka berpendapat bahwa sholat yang tertinggal itu tidak harus dikodok. Dari mana kami dasar hukumnya? Karena ketika Siti Aisyah saja itu datang bulan, itu hanya wajib mengkodok puasa, tapi tidak wajib mengkodok sholat. Itulah sebabnya bagi orang yang tertinggal sholat, kata mereka di ulama-ulama modern, tidak harus mengkodok sholat, tapi cukup memperbanyak ibadah sholat sunnah. Makanya kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya juga benar. Itu mah dikembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Kenapa? Karena dua pendapat ulama itu mereka tidak pernah bertentangan, tapi mereka bisa saling menghargai. Ya, jadi saya sampaikan Pak, saya tidak pernah memihak harus seperti apa. Mau biarin aja. Bapak mau mengkodok silahkan, mau memperbanyak sholat sunnah juga silahkan. Kenapa? Mungkin kita belum sampai kepada kelompok daimun. Kenapa disebut belum sampai? Pernah meninggalkan ibadah sholat. Nah, yang keempat, ada kelompok orang-orang hafidun. Ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah, ini kalau sudah bisa bicara menjaga sholat, apa yang dijaga? Satu, waktunya. Tandanya Bapak Ibu sholatnya disiplin. Kayak tadi nih, datang waktu doa langsung doa. Itu namanya menjaga waktu sholat. Dulu ada sahabat tadi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu Pak sahabat tadi ahli Al-Quran, badannya kecil nih, tapi dijamin masuk surga. Memang karena banyak yang unik Pak. Kurma saja yang dicintai Nabi bukan yang gede Pak. Kurma ajwa, coba Bapak cek, hitam kurmanya kecil itu, tapi mulia. Makanya orang-orang yang hitam kecil mulia itu sebenarnya. Udah anggap banyak orang lah begitu ya, anggap banyak orang. Padahal saya kurma yang lain beli-beli Pak. Ajwa itu kan kecil ya, hitam lagi kan. Tapi menjadi kurma yang dicintai Nabi. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi Al-Quran kecil badannya, tapi dicintai Nabi. Termasuk beliau sahabat Nabi yang dijanji masuk surga. Makanya karenanya kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawabannya? As-sholatu ala waktiha. Tuh kan? Ada ulama mengatakan sholat di awal waktu, ada yang mengatakan sholat pada waktunya. Berarti tidak boleh kita mengulur-ulur untuk menunda melaksanakan ibadah sholat. Nah itulah sebabnya Pak, apa yang dimaksud dengan hati itu? Satu, menjaga waktu sholat. Bapak jaga itu. Yang kedua, menjaga gerakan sholat. Makanya orang yang menjaga gerakan sholat, dia sholatnya tidak akan buru-buru, dia akan tumainah. Kenapa? Namanya menjaga gerakan sholat. Jadi boleh ya Pak, kita gerakan sholat itu, maaf ya, ada yang sholat bacanya, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi gerakan sholat harus tumainah. Cuma nanti ya buat bapak-bapak yang dimanapun berada,
Yang belajar dari imam itu seahli-ahlinya kita sholat, senang kita sholat lama, tapi kalau sedang berjamaah mah diupayakan mengerti makmumnya. Saya baru datang dari Malang ini Pak, nganterin anak karena tanggal 7 harus tatap muka. Saya sholat di rest area itu Pak. Itu kan imamnya itu mantap, saya mantap lah juga pakai udang-udang Pak, ada jenggotnya. Ya udah saya bermakmum, ini udah dari rest area. Saya juga mau perjalanan, lapar nih, sholatnya aja minta. Sampai kata saya ngebatalin baik, akhirnya kita ya Allah. Atau kalau guru kucing kan, aja kan mau aja hati itu. Saya bilang kacau ini Maya. Ini kan di rest area ya. Orang juga hanya sholat sebentar, orang hanya butuh istirahat, orang butuh rumah tapi cuma sholat gelam aja. Saya bilang saya dari mana? Ini saya mikirin aja juga. Artinya kalau bapak sholat dalam situasi di mana orang itu sibuk, ya upayakan kita mengerti. Ya, yang penting makan tumanina. Tumanina itu tidak harus lama Pak. Mati kalau bapak misalnya berruku itu nyebut subhanallah azim 1 kali pun udah sah sebenarnya. Udah sah karena bacaan rukunya itu sunnah. Tapi kalau rukunya rukun sholat, sujud rukun sholat, bacaan sujudnya mah sunnah. Tapi kalau orang langsung berdiri, kemudian dia tidak berhenti sebentar, dia tidak tumanina, dan itu mah disebut dengan dia bisa membatalkan sholatnya. Hati-hati ya Pak ya. Makanya kita jaga waktu sholatnya, kita jaga gerakannya. Yang ketiga, menjaga makna sholat dalam kehidupan. Saya ambil contoh, Bapak yang sholat kan pakai celana panjang, ya kan? Nanti kalau di luar sholat dijaga ya Pak. Oh, berarti aku di luar sholat pun harus menutup aurat. Ini agak tren sekarang yang laki-laki pakai celana pendek. Saya kritik tuh Pak, habis-habisan di pesantren-pesantren modern. Banyak anak yang kemarin pulang jalan sama orang tuanya pakai celana pendek. Saya bilang kok, ini anak dari pesantren. Lagi tren sekarang laki-laki pakai celana pendek ya. Yang goes, nah, goes, gosong lotok ya kalau ada ya. Itu kan berarti yang pakai celana pendek. Pak, nih kita kalau bicara minimalis kan laki-laki masa besar dengan lutut. Makanya kalau ditanya, Ustaz boleh pakai celana cingkrang? Boleh. Sah nggak sholatnya? Sah. Ayo diikuti. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Tuh, makanya kalau bapak mana sepeda, asal lewat aja, lewat lengkung lah, dibetis gitu ya. Yang lebih panjang lebih bagus karena bekas minyak goreng kan masalahnya kan. Ditutup sama kita. Tapi kalau dibetis mah sudah cukup. Ini banyak orang yang sekarang sholat menutup aurat tapi di luar sholat banyak yang bapak-bapak pakai celana pendek. Dianggap apa? Lah laki-laki makanya pakai celana pendek juga nggak ada yang menarik. Emang nggak yang menarik? Orang hitam kakinya juga kan? Bukan masalah menarik dengan tidaknya, tapi kewajiban kita adalah menutup aurat. Jadi asal khusus aja sama lutut tertutup kan udah sopan, udah minimalis dalam Islam. Jadi kalau saya bulan depan sebenarnya nggak pakai baju, mah nggak apa-apa sebenarnya. Dalam Islam mudah sah. Cuma mungkin usah stres kali ya. Kenapa? Masa dia ceramah pakai baju? Nah itulah sebabnya Pak, kita berpakaian dijaga, ucapan juga dijaga. Itu makna dari yuhabidun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah yang kelima ini tingkatan paling sulit, ini masuk kepada kelompok orang-orang khosyi'un. Ini sudah dijamin dalam Al-Quran. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika sholatnya. Ngomong-ngomong tentang khusyuk, ulama menjelaskan satu, ada namanya khusyuk dalam hati. Khusyuk bil qalbi, khusyuk dalam hati. Artinya apa? Kalau Bapak sholat, hadirkan hati bahwa saya ini akan beribadah kepada Allah. Makanya kata Imam Nawawi, kalau orang sudah Allahu Akbar, itu hatinya ingat Allah, namanya khusyuk bil qalbi. Ya, jadi kalau Bapak belum hadir hatinya, diupayakan jangan sholat dulu. Kenapa? Karena mahal ya, ketika Allah Akbar, kalau sudah kita ingat akan menghadap Allah, itu namanya khusyuk bil qalbi. Yang kedua, khusyuk bil fikri, khusyuk dengan pikiran. Makanya diupayakan kita bisa mengerti apa yang sedang kita baca. Harus mengerti bukan? Harus mengerti ya. Atau minimal ketika Bapak sholat, saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang minta kepada Allah, saya sedang mengabdi kepada Allah. Jadi pikiran kita tertuju kepada Allah. Itu namanya khusyuk bil fikri. Yang ketiga apa? Ada namanya khusyuk bil wajhi. Itu khusyuk dengan wajah. Makanya dalam Islam diperintahkan sholat itu menghadap tempat sujud. Itu namanya khusyuk bil wajhi.
Khusyuk itu mana dasarnya apa? Tunduk, tenang. Itu khusyuk. Makanya kalau bapak pengajian tunduk, tenang, khusyuk itu sebenarnya. Padahal merem kan luar biasa itu kan. Itu namanya khusyuk bil wajhi. Ya, jadi orang khusyuk itu awas ya, bukan tidak mendengar apa-apa, dicek dulu hati. Oh, saya mau ibadah. Pikiran, saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang menyembah Allah, saya sedang beribadah. Syukur-syukur mengerti apa yang kita baca. Kemudian wajahnya ke tempat sujud. Tuh, jangan lupa khusyuk lisan itu berarti kita mengucapkan apa yang dicontohkan oleh Rasul ketika melaksanakan ibadah sholat. Makanya jangan tambah-tambahin bacaan ketika sholat. Nggak boleh. Itu harus dicontohkan oleh Rasul. Lalu yang kelima, ada usul dengan anggota tubuh kita. Apa maksudnya? Jangan melakukan gerakan-gerakan yang merusak kehusuan kita. Dari situ nanti bapak tanya, Pak, kalau kita lagi sholat kita mendengar suara geledek, khusyuk nggak? Khusyuk. Karena Nabi pun ketika sholat memimpin sholat berjamaah, ada anak kecil nangis, Nabi dengar. Makanya sholatnya dipercepat. Beres sholat ditanya, ya Rasul, kenapa sholat dipercepat? Tuh, ada anak kecil nangis di belakang. Kalau saya lama, ibunya jadi gelisah, maka aku mempercepat sholat saya. Tuh ya, jadi kalau ada bapak tadi sholat ada geledek, tadi geledek kencang banget, nggak khusyuk ya? Khusyuk lah, kedengaran. Masa ada geledek dengar kan? Saya masa khusyuk banget lagi sholat, geledek juga nggak dengar. Alah, udah sampai budek gitu bukan dengar ya. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya bapak lagi sholat dengan ada knalpot berisik, itu motor ngebut, dengar nggak? Dengar. Makanya yang paling penting dicek hatinya, pikirannya, wajahnya, lisannya, dan anggota tubuh kita diupayakan kita diam, kita khusyuk ya. Makanya ada dia Pak, kalau kita sholat di depan ya, ada gambar, upayakan dihindari. Kalau bapak lagi sholat, maaf ya, jam tangan baru ini bisa merusak nih, apa namanya, dengan perbuatan kita lihat-lihat jam, lebih baik dihindari. Makanya kemarin pernah dikaji kabar rame kan, Pak, kalau sholat sunat megang mushaf Al-Quran boleh nggak? Boleh. Tapi kalau megang HP mah upayakan jangan. Karena takut nanti perbuatannya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, iklan Shopee muncul kan? Mana dua-dua ongkos gratis. Waduh, langsung diskon 70. Kemana kan pikirannya? Nah, makanya Pak, kalau di mushaf Al-Quran boleh, tapi kalau di HP jangan. Bapak lagi sholat juga kan, mana di SM, mana lapor. Ayo kan? Ada apa? Ini penting banget ini kayaknya. Nah itu bisa merusak kehusuan kita. Nah itulah sebabnya ya Pak, kalau kita sudah sampai kepada derajat khusyuk, maka disitulah kita akan merasa hidup tenang. Kenapa? Karena kita merasa dekat dengan Allah. Nah, saya ingin sampaikan satu hal menarik, perhatikan. Sedekat-dekatnya manusia dengan Allah itu ketika sujud dalam sholat. Makanya orang yang tidak sholat sulit masuk surga. Saya ulangi ya, orang yang tidak sholat sulit masuk surga. Kenapa? Karena hadisnya sedekat-dekatnya manusia dengan Allah ketika sujud. Bukan yang megang Ka'bah. Abu Jahal tidak pernah megang Ka'bah. Abu Lahab pernah megang Ka'bah Pak. Jangan dikira cuma kita doang yang rebutan megang Ka'bah. Abu Jahal pernah megang Ka'bah. Abu Lahab juga pernah. Mereka hidup yang dekat dengan Ka'bah waktu itu, tapi mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Makanya puncaknya ibadah ada pada sholat, puncaknya sholat ada pada sujud. Perhatikan, iblis bertahun-tahun ibadah, suruh sujud kepada Adam, sujud ke Adam, bukan sujud sholat loh, sujud penghormatan, suruh sujud kepada manusia saja. Iblis nolak, diusir dari surga. Apalagi manusia suruh sujud kepada Allah yang menciptakan manusia. Berarti dia puncaknya sombong. Itu orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Saya ulangi ya, puncaknya sombong. Bukan karena dia kaya, bukan karena jabatan. Puncaknya sombong. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Dan sujud itu ada di dalam ibadah sholat. Makanya kita punya istri secantik apapun, punya anak sepintar apapun, kalau dia tidak pernah sholat, dia dianggap sombong kepada Allah. Dan orang sombong sulit masuk ke dalam surga Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu saya lihat ya, karena Bapak Madainun sudah, Hafidun sudah, Khosyun lagi berproses. Bagi Bapak Ibu saya lihat yang rajin melaksanakan ibadah sholat, Bapak
insya Allah tubuhnya sehat. Kenapa? Sebelum sholat kita makan dulu, berbersih dulu. Kalau sekarang ada cuci tangan, sebelum sholat kita bercuci muka, bukan hanya tangan, muka kita makan, hidung juga dibersihin. Jadi 5 kali aja kita mau wudhu, belum duha, belum tahajud, wah itu berapa kali tubuh kita bersih. Nah, sedangkan bersih bagian dari unsur kesehatan. Ketika bapak sholat ada gerakan sholat itu olahraga. Kalau hari Jumat katanya ada senam, gak apa-apa, tambahan olahraga. Tapi olahraga inti ada pada sholat. Makanya Nabi 60 tahun masih jadi panglima perang. Nabi 60 tahun masih perang. Bapak 60 tahun, ya Allah, ya kan? Kudu kaki jemper baik, ya kan? Bapak 60 tahun udah parah dong. Naik sepeda dia ngapain kan? Ali Nabi 60 tahun panglima perang, Pak. Ubah Nabi cuma 63, ubah Nabi itu awet muda, kenapa? Salah satunya memang Nabi adalah manusia yang rajin sholat. Makanya orang yang sholat satu insya Allah sehat. Yang kedua Pak, orang yang sholat kuat apanya? Mentalnya. Dia siang sholat, malam juga sholat. Nah, lagi hujan aja dia tetap sholat. Kalau di rumah lagi terang pun dia sholat. Itu kata para ulama, orang yang bisa sholat di siang dan malam hari nanti mentalnya kuat menghadapi kehidupan. Lagi susah dia siap, ternyata lagi senang pun dia siap. Hati-hati, ketika orang sudah tidak sholat dia akan lemah mentalnya. Tapi orang yang sholat hebat, insya Allah mentalnya kuat. Dia siang pun bisa berkarya yang terbaik, malam pun dia tetap akan beribadah kepada Allah. Yang ketiga Pak, orang yang sholat itu dipastikan hidupnya semangat. Karena nggak boleh orang sholat malas kan. Makanya dia dohor semangat, asar semangat, maghrib semangat, isya semangat. Artinya apa? Kalau mengamalkan sholat, nanti orang yang rajin sholat insya Allah punya pribadi yang semangat. Sampai sudah tua pun kan, apa kata Nabi? Kalau umurmu tinggal 1 hari kau bisa menanam pohon, tanamlah. Itu belajar semangat dalam berkarya. Walaupun kita tidak bisa memetik hasilnya, paling tidak hasil kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, makanya kita semangat itu hasil dari sholat. Dan yang terakhir paling pokok, orang yang rajin sholat, insya Allah hatinya jadi tenang. Ketika bapak sudah sholat, ibu sudah sholat, hati jadi tenang, tidak akan merusak ketenangan kita. Dan yang merusak ketenangan kita adalah ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Maka pantas kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ya. Pertama, bapak menjadi kelompok orang-orang dalimun, orang yang istiqomah sholatnya. Yang kedua, hafidun, bisa menjaga sholatnya. Tapi pada puncaknya sudah bermasuk pada kelompok orang-orang khosyi'un, orang yang khusyuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan pada akhirnya mudah-mudahan bapak menjadi orang-orang yang makin tua makin sehat, mudah-mudahan juga kuat, hidupnya selalu semangat, dan mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang tenang hatinya, sehingga insya Allah kita mulia di dunia, insya Allah kita berkembang lagi di surga Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Ada ya, itu gerakan di luar sholat itu bahan seperti